Em, Pertama-tama kita semua sangat berbahagia malam ini karena guru kita dua ada di sini malam ini. Ala lillahi dinul khalis gitu. Jadi agama itu adalah sesuatu yang tulus dan ikhlas pada Allah. Dan orang-orang inilah, guru-guru kita inilah yang mempraktekkan itu. Sampai kita tidak melihat sama sekali kalau ukurannya itu ukuran penampilan, ya tentu kita tidak melihat apa-apa itu ya. Tapi kan Allah mengatakan di dalam Al-Qurannya itu dia tidak melihat wajahmu, tidak melihat bentukmu, tapi melihat hatimu. Jadi yang tulus dan yang ikhlas itu. Nah, baik, saya berusaha untuk sistematis di dalam 10 menit ini. Mendirikan Indonesia itu yang saya pahami ya membuat Indonesia itu menjadi dirinya sendiri. Saya rasa penciptaan bahasa itu sendiri sudah sangat kreatif dan kaya makna. Karena mendirikan itu kemudian tidak bisa berdiri kalau dia tidak menjadi dirinya sendiri. Entah Socrates yang mengatakan, entah Emil Durkheim, entah Ibnu Khaldun mengatakan bahwa peradaban itu ya selayaknya sosok manusia, apa makrokosmos atau mikrokosmos terserah gitu. Tapi intinya adalah bahwa di situ ada raga, ada jiwa. Dan untuk peradaban yang bergerak di dunia, di wujud ini, dimanapun adanya, sejak ada peradaban kita kenal, itu selalu demikian. Tidak ada peradaban yang bergerak tanpa ada integrasi kesatuan antara jiwa suatu bangsa dengan raganya. Makanya di dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, itu fungsi tauhid. Karena tauhid ini kan tidak hanya pada waktu Islam ini datang atau diutusnya Rasulullah SAW, ya sejak awalnya ya tauhid. Tauhid itu yang menyatukan, mengintegrasikan, mensinkronkan, menyesuaikan dan seterusnya. Hal-hal yang tadinya satu tunggal itu kan simple, tidak ada ruwet, tidak ada masalah. Ketika Tuhan sendirinya yang tidak ada masalah, tapi ketika dia harus mencipta maka ada masalah macam-macam. Demikian juga di dalam struktur jiwa dan raga ini, ketika itu dia menyatu baru bisa berfungsi bagus gitu. Nah, bangsa kita ini sejak dari awalnya itu sudah membangun peradaban berdasarkan itu. Dan penjajahan company itu membutuhkan 4 abad paling tidak untuk memisahkan jiwa dan raga itu. Nah, kalau kita dalam psikologi itu kan mengenal ada psikologi kepribadian, ya kepribadian itu muncul atau terbentuk oleh manusia ketika dia menjadi jati dirinya, dan jati dirinya itu dia berada di dalam batin jiwanya gitu. Nah, sekarang Indonesia mindsetnya berbeda gitu ya. Jadi jiwanya entah di mana, akalnya di mana, entah akalnya, otaknya ada di Amerika, jantungnya ada di Eropa, raganya tinggal di sini gitu. Sehingga yatakhabbat gitu, yatakhabbat apa? Melakukan ini salah, melakukan itu salah, nanggung semua gitu. Semua yang ada di Indonesia ini tidak ada yang membantu untuk mengindonesiakan Indonesia. Agama-agama yang datang dulu, Masya Allah, Islam ketika pertama datang dulu di sini itu menjadi inspirasi perubahan masyarakat Indonesia menjadi lebih maju dari awalnya gitu. Hindu, Buddha itu masuk ke sini membawa inspirasi untuk bangsa ini menuju kepada kemajuan gitu. Nah,
mestinya apapun ideologi, metodologi, agama-agama yang datang itu harus membantu orang Indonesia supaya dia bisa mengindonesiakan Indonesianya gitu. Artinya jangan pula agama-agama ini datang, ideologi ini masuk ke Indonesia itu terus mencabik-cabik gitu, mengkotak-kotakan menjadi kapitalis, menjadi sosialis. Semua itu adalah ideologi, semua itu metodologi yang kita bisa gunakan untuk mengindonesiakan Indonesia itu. Nah, maka kepribadian yang utuh itu adalah kepribadian yang menggunakan, yang berpikir secara rasional. Rasional itu adalah bahwa kita bisa mencipta. Jadi sistem tidak kita bisa pinjam. Selama otak kita ada di Amerika, selama jantung kita ada di Eropa, selama raga Indonesia ini belum menyatu, belum tauhid, belum terintegrasi, maka kita tidak pernah melakukan atau memiliki kemampuan untuk mencipta. Dalam struktur manusia pun demikian, dia tidak bisa mencipta ketika dia tidak mencapai ketauhidan itu, mencapai integrasi dalam kepribadiannya. Maka kita tidak bisa menciptakan sistem, padahal kita punya potensi untuk menciptakan sistem seperti yang Canon tadi singgung, masalah demokrasi, Pak Tejo, masalah demokrasi, masalah kerajaan, itu kan kita punya. Cuma selama 4 abad itu mindset kita dibentuk. Tiba-tiba pada abad 19 itu kita mendeklar bahwa bangsa kita ini bangsa yang ke belakang. Bangsa yang terkebelakang karena mindset kita tentang kemajuan. Mindset itu ada muyul kecenderungan mail qalb. Jadi pandangan kita tentang kemajuan itu kemudian berubah seperti mindset yang diinginkan oleh Barat, sehingga kemajuan atau modernisasi yang kita lihat itu adalah modernisasi ala Barat. Masuklah kepada dunia pendidikan kita, karena kita menganggap diri kita itu terkebelakang, maka kita harus minjam sistem, transfer sistem, mentransfer cara hidup, mentransfer apa dan segala macam, dan semakin jauh kita dari karakter kita, menjadi semakin jauh dari jiwa kita. Selama jiwa bangsa kita ini belum menemukan jiwanya, maka kita tidak bisa bangkit. Indonesia tidak bisa berdiri, artinya tidak bisa dia menjadi dirinya sendiri, maka dia tidak berdiri, kan gitu. Oleh karena itu, maka semua kita pinjam sekarang ini. Sistem pendidikan kita pinjam, metodologi kita pinjam, dan itu kita sangat tekstual di dalam peminjaman itu, termasuk agama kita pinjam. Kita tidak berusaha untuk memahami agama itu dalam dinamika hidup yang sesungguhnya, tapi kita ingin transfer dari kehidupan Arab. Enggak ada zorangan apa? Karena ini udah dari awal pakai, maksud saya gini. Jadi agama itu kan kalau dalam teori ilmu pengetahuan, dalam filsafat epistemologi itu kan tidak ada sesuatu yang bisa ditransfer, apalagi itu menyangkut masalah ideologi, kan tidak bisa. Kita harus memahami dulu, baru kita aktualisasikan, kan gitu. Nah, pemahaman itu kan tunduk kepada kemampuan individual. Ya kan tidak ada rambut boleh hitam sama, tapi isinya kan beda. Apalagi kalau sudah putih. Nah, pasti berbeda. Jadi maksud saya, hatta agama pun yang sesungguhnya kita aktualisasikan itu kita pinjam. Jadi karena misalnya yang saya maksudkan pinjam itu gini. Jadi memahami seperti ini. Bahwa di dalam, kalau pakaian sudah jelas, ini masalah perilaku misalnya. Kalau dikatakan bahwa mengapa sholat jamaah itu penting, karena membangun silaturahmi. Dan ini terutama yang kita dari NU. Maka kalau ke masjid itu selesai sholat tahiyat masjid, semua orang di sampingnya itu disalamin.
sana salaman. Salaman. Itu kan karena pinjam. Padahal yang penting mestinya adalah bahwa kita berjamaah itu supaya ada kebersamaan. Itu ada yang kita apalah artinya kata Allah, kita berjamaah tapi wa qulubuhum syatta. Kita sama-sama bersama tapi hatinya itu kemana-mana satu persatu. Gitu. Sama kita satu baris begini tapi pikiran kita masing-masing itu berbeda. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka itu satu kebersamaan tapi sesungguhnya hati mereka itu berbeda-beda satu sama lain. Jadi kita belum bisa memahami cara beragama itu yang benar. Itu karena ini proses pendidikan yang terus-menerus berlangsung yang tidak bisa memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia ini untuk maju, untuk bergerak, untuk menemukan jati dirinya supaya dia bisa bangkit membangun suatu peradaban. Nah, semua kita pinjam sekarang ini karena kita dalam mindset itu bahwa paradigma kita bahwa yang kemajuan itu ya itu membangun gedung, ya membangun ini dan seterusnya, tanpa kita melihat kebutuhan masyarakat kita sendiri, euforia demokrasi, euforia kapitalis ya dan segala macam. Kita menganggap bahwa semua itulah dengan cara mentransfer kemudian menjadi tarekat, menjadi jalan bagi kita. Padahal yang kita butuhkan itulah, bolehlah kita tidak menutup diri, tapi kan itu adalah suatu alat yang bisa kita gunakan. Saya melihat bahwa cara ma'iyah kita terutama dari guru kita Cak Nun itu suatu wadah untuk membentuk inspirasi itu. Jadi semua ideologi bahkan semua agama yang ada itu kita jadikan sebagai inspirasi untuk membangun Indonesia, untuk menjadikan Indonesia itu sebagaimana adanya, sebagaimana dirinya. Saya kira itu, jadi intinya bahwa kalau kita mau tauhid ya itu kita menyatukan seluruh potensi diri kita itu untuk menciptakan suatu kepribadian yang mempunyai karakter tersendiri. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersyukur